Halo, di sini kita akan membahas terkait kajian aksiologis pendidikan kewarganegaraan pada mata kuliah konsep dasar dan materi PPKN dengan saya Intan Wijaya dengan NIM 122101030. Apa sih yang kalian ketahui tentang kajian aksiologis pendidikan kewarganegaraan? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, kajian aksiologis pendidikan kewarganegaraan tentunya akan berfokus pada hasil penelitian dan juga pengembangan yang telah dilakukan dari pendidikan kewarganegaraan. Tentunya ada berbagai macam manfaat, salah satunya yaitu dapat mengembangkan mulai dari model pembelajaran nilai yang dijadikan sebagai salah satu misi dari pendidikan kewarganegaraan. Dalam model pembelajaran inilah yang dapat dikembangkan yaitu dalam bentuk demokratis dan juga tanggung jawab. Langkah-langkah model pembelajaran yang tepat tentunya harus ada acuan pembelajarannya. Nah, di sini kita akan membahas terkait 3 topik penting, yaitu terkait pembuatan sinopsis model, kemudian langkah yang kedua ada pengembangan kompetensi nilai dan sintakmatis. Teman-teman, secara garis umum, tentunya pada tahap pembuatan sinopsis model di sini diperlukan suatu kerangka operasional di mana dalam pembelajaran nilai tersebut dapat berfungsi sebagai wahana psikopedagogik yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi peserta didik kita dalam mengenal, memahami, meyakini dan juga menalarkan nilai-nilai. Nah, dalam model ini tentunya dapat menerapkan adanya konsep dan prinsip pedagogis seperti problem solving, kemudian project, inquiry oriented, dan juga lain sebagainya. Yang tentunya hal ini bersifat fasilitatif dan empirik serta simulatif. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu ada pengembangan kompetensi nilai, di mana dalam pengembangan ini terdapat nilai-nilai yang dikembangkan dan dapat dikaitkan dengan hak dan juga kewajiban serta tanggung jawab warga negara. Nah, teman-teman pada mau tahu nggak kira-kira apa aja sih contohnya? Nah, contohnya yaitu peka, kemudian tanggap, terbuka, demokratis, dan juga kompetitif, empatik, argumentatif, serta prospektif. Nah, teman-teman, dalam nilai-nilai tersebut tentunya dapat dikembangkan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang hal tersebut dapat dipraktikkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Nah, langkah pembelajaran yang ketiga di sini terdapat sintakmatis, di mana di dalam sintakmatis ini tentunya ada kegiatan pembelajaran yang memiliki nilai yang sangat penting atau urgent. Nah, di sini ada 3 poin penting, yaitu ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, kalian pada penasaran gak nih? Kalau pada penasaran, lanjut ke materi selanjutnya, di mana pada sintakmatis yang pertama ada langkah pendahuluan. Teman-teman di sini, sebagai seorang guru nantinya dapat membuka pelajaran dengan menginformasikan, kemudian menggunakan pokok bahasa yang baik. Tujuan pembelajaran juga akan disampaikan di awal dan juga cara belajar serta persepsi yang disampaikan di awal pembelajaran. Nah, di tahap persepsi ini nanti kita sebagai seorang calon guru hendaknya dapat menyampaikan bagaimana gambaran nilai-nilai yang dapat terkandung dalam hak, kemudian tugas serta tanggung jawab kita sebagai warga negara, serta bagaimana dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Dalam kegiatan ini dapat dimulai dengan pembelajaran dengan model pembelajaran nilai yang hakikatnya dapat dikemas dalam strategi inquiry learning, di mana pada tahap ini tentunya ada beberapa model-model yang sangat bagus untuk diterapkan. Salah satunya terdapat discovery learning, problem solving learning, research oriented learning yang hal tersebut dapat dikemas dalam model project ala John Dewey. Nah, di sini juga ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Langkah-langkah pada kegiatan inti, yang pertama yaitu kita akan menentukan suatu identifikasi masalah terkait kebijakan yang akan kita ambil, baik kebijakan publik dan juga kebijakan dalam masyarakat. Kemudian di langkah yang kedua kita dapat memilih satu masalah yang akan kita kaji bersama di dalam suatu kelas.
Nah, yang ketiga yaitu kita semua akan mengumpulkan suatu informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan kita bahas. Kemudian langkah yang keempat, kita dapat mengembangkan adanya portofolio di suatu kelas. Selanjutnya yaitu kita dapat mengajukan suatu portofolio, serta langkah yang terakhir, kita dapat melakukan refleksi pengalaman belajar. Refleksi di sini dapat kita lakukan bersama peserta didik kita nantinya. Nah, pada pembelajaran nilai ini tentunya dapat dilakukan secara individual maupun secara berpasangan atau kelompok dalam mengerjakan suatu tugas portofolio kelas. Nah, hal tersebut juga didasarkan dengan minat dan keinginan murid sesuai dengan portofolio yang harus dikerjakan. Kemudian dalam tahap refleksi di suatu pembelajaran tentunya kita dapat menganalisis kelebihan dan juga kekurangan pada pembelajaran yang terlaksana pada hari itu. Pada tahap yang ketiga, di sintakmatis terdapat langkah penutup. Pada kegiatan penutup ini nantinya, tentunya kita sebagai calon guru nanti dapat melakukan kegiatan berupa merangkum kegiatan apa saja yang telah kita lakukan bersama. Kemudian, dalam kegiatan tersebut juga akan ditarik kesimpulan dalam pembelajaran tersebut, bisa melakukan suatu pembelajaran nilai dan juga post-test serta tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah terlaksana di hari itu. Gimana nih teman-teman? Menarik bukan kita membahas terkait kajian aksiologis pendidikan kewarganegaraan? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.